Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, saya dari kelompok 2. Jadi materi yang akan dibahas dalam kelompok 2 ini yaitu teh. Jadi poin-poin yang akan dibahas dalam materi teh ini, yang pertama pusat asal teh, yang kedua pusat distribusi teh, yang ketiga sejarah persebaran teh, yang keempat proses evolusi teh, yang kelima taksonomi dari teh, yang keenam kegunaan dan manfaat dari teh. Jadi saya materi pertama akan membahas mengenai pusat asal dari tanaman teh. Jadi Cina merupakan pusat asal dari tanaman teh karena Cina merupakan tempat di mana teh ini pertama kali ditemukan. Jadi Cina ini adalah kampung halaman dari daun teh. Masyarakat Cina merupakan yang paling awal mengenal bahkan mengolah daun teh. Daun teh berdasarkan catatan sejarah yang ada di Cina, Cina merupakan negara yang awal ditemukannya pohon teh atau Camellia sinensis. Secara umum, tanaman asal teh ini terletak di pegunungan antar Tibet dan Republik Rakyat Cina atau RRC sebelah selatan, yaitu di daerah antara 25 sampai 35 derajat lintang utara dan antara garis meridian 95 sampai 105 derajat. Ada pula yang menyebutkan penanaman teh dimulai dari provinsi Sichuan di barat daya Cina hingga sekarang. Sichuan merupakan salah satu daerah penghasil teh yang terpenting se-Asia Tenggara. Jadi dalam penemuannya, teh di Cina yang paling terkenal adalah legenda cerita tentang Kaisar Senong dari provinsi Yunnan. Kaisar Senong yang hidup sekitar tahun 2737 sebelum Masehi. Ia juga dikenal sebagai bapak tanaman obat-obatan pada saat itu. Pada suatu hari, tanpa disengaja selembar daun teh masuk ke dalam air yang mendidih milik Kaisar Senong. Setelah itu, Kaisar Senong minum air tadi yang berisi dengan daun teh, dan air tadi memiliki rasa dan aroma yang dapat menyegarkan tubuh. Terima kasih. Itulah pemaparan mengenai pusat asal dari tanaman teh. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya Wahyuni sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yakni saya membahas mengenai pusat distribusi teh. Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Teh berasal dari Tiongkok, tempat teh dikonsumsi selama ribuan tahun. Sekitar abad ke-16, waktu Portugis memperluas kekuasaan mereka, minuman ini diimpor ke Eropa dan segera menjadi populer sehingga Portugis dan Belanda kemudian memutuskan untuk mendirikan perkebunan teh skala besar di koloni-koloni mereka di daerah tropis. Kemudian, adapun dua negara yang mendominasi produksi teh global adalah Cina dan India. Kedua negara ini bersama-sama berkontribusi untuk hampir setengah dari produksi teh di dunia. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Basri sebagai pemateri selanjutnya. Di sini saya akan membahas materi tentang sejarah persebaran teh. Teh ini merupakan bahan minuman yang dikonsumsi di berbagai negara dan banyak lapisan masyarakat. Teh itu sendiri juga dibahas di dalam suatu buku yang berjudul Tea the Drink That Changed the World, yang ditulis oleh Laura C. Martin, yang menduga bahwa teh pertama kali dikonsumsi pada awal periode Paleolitikum sekitar 5.000 tahun yang lalu.
Begitupun dengan arkeolog dunia mengindikasikan bahwa pada periode yang sama daun Camellia sinensis pertama kali direbus oleh Homo erectus di suatu daerah yang saat ini diketahui adalah Cina. Jadi, sejarah persebaran teh yang kami bahas itu ada 4, yaitu jalur sutra, East Indian Company, dan yang ketiga Boston Tea Party, yang terakhir itu masuknya teh ke Indonesia. Jadi kita akan bahas satu-satu sejarah persebaran teh itu sendiri. Yang pertama, jalur sutra. Selama masa pemerintahan dinasti Han Tang Sundan Yuan, komoditas teh diperkenalkan ke dunia luar dari Cina melalui pertukaran kebudayaan menyeberangi Asia Tengah menyelusuri jalur sutra. Jadi jalur sutra ini antara lain Eropa, Egypt, Arabia, Rusia, Somalia, India, dan Java atau yang kita kenal sebagai Jawa. Kemudian sejarah persebaran teh yang kedua adalah East Indian Company. East Indian Company atau perusahaan India Timur Britania yang didirikan oleh Ratu Elizabeth I pada 31 Desember 1600 bertujuan untuk memonopoli perdagangan di Hindia Timur. Teh pertama kali ke Eropa oleh pedagang-pedagang Arab. Mulai tahun 1610, kapal-kapal dagang Belanda membawa teh dari Jepang dan Cina. Pada tahun 1644, company yaitu perusahaan perdagangan di bawah pemerintahan Ratu Elizabeth I membuka kantor di Xiamen. Pada masa itulah daun teh dikenal umum sebagai minuman yang diseduh dengan air panas. Monopoli perdagangan teh dikuasai 9 tahun oleh East Indian Company, yaitu sampai dengan tahun 1833. Selanjutnya, sejarah persebaran teh yang ketiga itu Boston Tea Party. Mulai abad ke-17, teh dibawa lewat jalan darat dari Cina ke Eropa lewat Rusia. Kaum imigran Inggris membawa teh ke New England dan menjadikannya minuman yang digemari, terutama di kalangan masyarakat golongan atas yang rutin mengadakan tea party. Pada tahun 1760, teh menempati posisi ketiga barang yang diekspor ke New England. Bagian yang cukup menarik dari kisah perdagangan teh oleh bangsa Inggris adalah ketika Inggris menaikkan pajak teh untuk menutupi krisis keuangan yang melanda negara tersebut. East Indian Company pada tahun 1773 boleh mengadakan perdagangan teh yang langsung dari Cina ke Amerika dengan memotong jalur perdagangan dan perpajakan yang merugikan eksportir Eropa dan importir Amerika. Peristiwa itu menyebabkan marahnya penduduk Boston sehingga menimbulkan kerusuhan di mana pada saat kapal-kapal pengangkut komoditas teh East Indian Company merapat ke pelabuhan kota Boston, maka serentak penduduk kota tersebut menaiki kapal dan membuang 342 peti yang berisi komoditas teh ke dalam laut. Peristiwa itu dikenal dalam sejarah sebagai Boston Tea Party yang berakibat pula tercetusnya perang revolusi bangsa Amerika terhadap penjajahan bangsa Inggris pada tahun 1775 sampai 1783.
sejarah persebaran teh yang terakhir adalah masuknya teh ke Indonesia. Jadi, tanaman teh ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1684 yang masih berupa biji dari Jepang yang dibawa oleh seorang Jerman bernama Andreas Kleyer dan ditanam sebagai tanaman hias di Jakarta. Pada tahun 1694, seorang pendeta melaporkan melihat perdu teh muda berasal dari Cina tumbuh di tanaman Istana Gubernur Jenderal Kampuis di Jakarta. Baru pada tahun 1728 Belanda mulai memperhatikan teh dengan mendatangkan biji-biji teh secara besar-besaran dari Cina untuk dibudidayakan di Pulau Jawa. Pada tahun 1826 tanaman teh berhasil ditanam melengkapi Kebun Raya Bogor, dan pada tahun 1827 di Kebun Percobaan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Di Indonesia, teh pun sudah menjadi kultur tersendiri dan memiliki sejarah panjang yang tak kalah panjangnya dengan sejarah teh di dunia. Mungkin juga sepanjang sejarah peradaban manusia. Jadi, itulah sejarah persebaran teh yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Riani. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses evolusi pada tanaman teh atau Camellia sinensis. Yang pertama itu sebelum tahun 1500. Nah, awal kemunculan teh ini berbentuk seperti bata yang terkompresi seperti kue coklat yang memiliki pola yang khas dan unik. Cara mengkonsumsi teh ini yaitu dengan memanggang bata teh, kemudian dipotong menjadi beberapa bagian yang kecil dan direbus dalam cangkir yang tahan panas. Namun kemudian teh bata ini berubah menjadi teh bubuk semenjak masa dinasti Song pada tahun 960 sampai 1275. Nah, cara mengkonsumsi teh ini yaitu teh bubuk disimpan dalam sebuah cangkir yang kemudian dikocok dengan air mendidih lalu dituangkan ke dalam wadah. Pada tahun 1500-an, teh bata dan teh bubuk ini mulai kurang populer di kalangan masyarakat. Lalu muncullah sebuah teknik baru dalam menikmati teh, yaitu dengan menyeduh daun teh yang digulung kemudian dimasukkan ke dalam sebuah teko, di mana teko ini berasal dari wilayah Yixing, Tiongkok, dan menjadi teko yang banyak ditiru di dunia. Kemudian tahun 1700-an, sejak tahun 1600-an, teh menjadi sangat populer hingga akhirnya mencapai wilayah barat. Di daerah Tiongkok dan Jepang ini teh diminum menggunakan keramik, sedangkan di daerah Inggris menggunakan cangkir yang terbuat dari porselen dengan memiliki pegangan di cangkirnya. Mereka pun memiliki inisiatif, yaitu menambahkan gula dan susu ke dalam tehnya. Kemudian tahun 1920-an, setelah teh semakin berkembang dan sampai di Amerika, teh ini kemudian dikemas tangan oleh Thomas Sullivan yang membuat teh menjadi bentuk seperti kantong teh. Cara ini menjadi cara menyeduh teh modern yang masih kita lakukan sampai sekarang.
Lalu pada masa sekarang pun teh kantong ini pun masih banyak digunakan oleh masyarakat karena cara penyajiannya yang mudah dan sangat praktis. Tak hanya itu, teh modern sudah banyak dikemas dalam berbagai macam kemasan, misalnya teh botol, teh kotak, ataupun teh dalam kaleng. Yang paling menarik adalah teh dijadikan sebagai biometrik kesehatan seperti detak jantung, tingkat pernapasan, hingga produksi keringat. Baiklah, itulah penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulkaida. Di sini saya akan membahas tentang taksonomi pada teh. Nah, teh diperoleh dari penggolongan daun tanaman teh. Tanaman ini diperkirakan berasal dari daerah pegunungan Himalaya dan pegunungan yang berbatasan dengan RRC, India, dan Burma. Nah, daun pada teh merupakan daun tunggal. Helaian daun biasa berbentuk lanset dengan ujung meruncing dan bertulang menyerip. Nah, kemudian tepi pada daun itu lancip atau bergerigi. Nah, daun tua licin di kedua permukaannya, sedangkan pada daun muda bagian bawahnya terdapat bulu tua licin di kedua permukaannya, sedangkan pada daun muda bagian bawah terdapat bulu halus. Nah, dilihat dari warna dan bentuk dari daun-daun kelompok dan daun-daun mahkota bunga, keduanya hampir sama. Nah, kemudian pohon teh mempunyai akar tunggang yang panjang. Nah, akar tunggang tersebut masuk ke dalam lapisan tanah yang dalam. Kemudian percabangan akarnya pun begitu banyak. Nah, selain berfungsi sebagai penyerap air dan hara, akar tanaman teh juga berfungsi sebagai organ penyimpang cadangan makanan. Perakaran pohon ini akan menjadi baik jika mempunyai gerakan yang leluasan, yaitu dapat menembus tanah dengan mudah dan juga bergerak menyamping. Selain itu, akan dapat dipenuhi jika mempunyai susunan-susunan dan fisik tanah yang baik. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, taksonomi teh dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, regnumnya termasuk Plantae, kemudian divisio Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kemudian kelasnya Dicotyledon, ordonya Guttiferales, famili Theresae, genusnya Gamelia, dan spesiesnya Camellia sinensis. Itulah pemateri dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun Mardia. Saya sebagai pemateri terakhir. Nah, materi terakhir yaitu kegunaan dan manfaat teh. Perlu kita ketahui komposisi kimia pada teh terdiri dari katekin, kafein, tanin, protein, dan gula, dan minyak atsari yang terbentuk karena fermentasi dan menghasilkan aroma yang khas. Senyawa yang dapat bermanfaat dalam tubuh yaitu katekin. Katekin berguna untuk mencegah munculnya potensi kanker dan tumor dan mengurangi kadar kolesterol darah dan tekanan darah tinggi dan melawan bakteri virus influenza. Kemudian kafein mengandung antioksidan dan mempunyai efek mengatasi kelelahan. Kemudian polifenol memiliki efek cepat melawan bakteri, sementara flavonoid menguatkan pembuluh darah dan mencegah halitosis. Nah, adapun manfaat lain dari teh yaitu mencegah stres dan anti kecemasan, baik untuk penderita diabetes, mencegah naiknya berat badan, obat anti-aging, merampingkan pinggang, menyehatkan kulit, menjaga kesehatan mata, meningkatkan metabolisme pada tubuh, dapat melindungi hati. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.